150.000 dewa. Aku khawatir itu adalah pedang termurah dari yang tertinggi ini. Tapi benda ini hanya memo. Dan itu bukan kekuatan magis menggunakan makna sejati. Yin Yuehuan tidak yakin apakah Luo Zeng dapat menarik 1,5 juta senjing. Tetapi bahkan jika dia keluar, tidak mungkin untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk itu. Luo Zeng tidak ragu dan berkata, aku akan memiliki pedang ini. Ya. Bahkan orang yang menjaga arti pedang sebenarnya sedikit bingung. Meskipun pedang Sansan diciptakan oleh Kaisar Timur, kekuatannya memang tidak kecil. Tetapi benda ini adalah sisa dari semuanya. Dan fusi sudah merupakan jalan buntu yang diakui. Anak ini. Kamu juga bergabung dengan Shinto? Tanya suara itu. Luo Zeng sedikit mengangguk. Tidak, hanya dalam cara mencairnya jalan telah dipelajari. Ini cocok untukku. Menariknya, jika tulangmu sangat dangkal, kamu berani mengatakan bahwa kamu telah belajar melalui jalan. Apakah kamu tahu bagaimana mengintegrasikan beberapa Shinto? 3 atau 5? Jika kamu hanya mengintegrasikan Shinto seperti itu, aku sarankan kamu menyerah dan ingin berlatih. Yang paling mendasar adalah mengintegrasikan 500 Shinto. Dewa pedang juga merupakan pedang yang sangat kuat. Bahkan jika itu hanya didorong oleh etika Shinto, itu bisa menjadi pertempuran dengan orang-orang kuat lainnya. Jika Anda tenggelam di jalan, Anda dapat memiliki banyak prestasi. Tetapi jika Anda menghabiskan banyak waktu untuk mengintegrasikan Shinto, Anda mungkin juga pergi ke sisi lain. Ketika dia mendengar suara itu, Luo Zeng mengangkat tangannya sedikit. Dengan integrasi dunia batin yang berkelanjutan, energi telah muncul di tangan Luo Zeng. 500 pintu Shinto, apakah itu cukup? Luo Zeng bertanya. Dia baru saja bergabung dengan 500 Shinto, dan tidak ada lagi. Sebenarnya, sulit bagi orang lain untuk melihat sekilas berapa banyak ramalan Luo Zhenghai. Tetapi melihat energi yang kompleks dan tidak stabil dari tangan Luo Zeng, mereka umumnya memilih untuk percaya. Hati Yin Yuehuan adalah senyuman, dan energi yang dikorbankan Luo Zeng pada hari itu lebih kuat dari hari ini. Hatinya juga ingin tahu, berapa banyak Shintos yang berlatih anak ini? Suara itu cukup terkejut melihat pemandangan ini. Sudah cukup, ya. Jika Anda ingin memenangkan pedang ini, Anda dapat secara alami. Luo Zeng mengangguk, dan menatap pedang di kolom cahaya dengan puas. Lalu dia pergi ke sorotan cahaya terakhir. Sinar cahaya terakhir bukanlah pedang, tapi selembar kertas kuning tipis. Kertas kuning ini, Luo Zeng menatapnya. Di seberang kolom cahaya, Luo Zeng tidak bisa melihat apa yang direkam di kertas kuning. Tidak peduli apa kode pedang, tidak mungkin untuk mencatatnya di kertas kuning ukuran seukuran telapak tangan. Suara itu berdering lagi. Ini adalah makna pedang yang abadi. Luo Zeng dan Yin Yuehuan pada saat bersamaan. Arti sebenarnya dari Tao sangat langka di dunia para dewa, tetapi itu bukan hal yang langka di dunia ibu. Apa arti sebenarnya dari pedang yang terekam di kertas kuning? Pada abad pertengahan, sebagian besar makhluk hidup alami dalam praktik Tao. Hanya Kaisar Timur yang menciptakan sekolah pengiriman pedang dan menggunakan pedang untuk mengangkut lautan makna sejati. Ia meletakkan fondasi bagi istana Taiyi dan membangun ortodoks besar lainnya. Bahasa Sanskerta yang direkam di Quran berasal dari sisi lain, kata suara itu. Pedang asli itu abadi dan benar, tidak ditemukan oleh Kaisar Timur, kata Yin Yuehuan. Oh, 13 makna yang sebenarnya diciptakan oleh makhluk yang tidak terduga. Bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu? Dunia luar adalah makna sebenarnya dari pedang yang diciptakan oleh Kaisar, tetapi itu hanya rumor. Tetapi memang benar Kaisar Timur membawa arti sebenarnya dari jalan ini ke dunia. Suara itu tertawa. Makhluk yang tidak terduga. Mungkin, haruskah mereka merujuk makhluk itu di sisi lain? Luo Zeng awalnya berpikir dalam dunia para dewa. Makhluk-makhluk dalam kekacauan bahkan lebih maju. Dunia ibu bahkan lebih. Sekarang tampaknya bahwa penghakiman pada waktu itu salah. Makhluk tingkat lompatan yang sebenarnya mungkin adalah penemuan bahasa Sanskerta, jiwa-jiwa di kedalaman pantai lain. Tetapi sekarang tampaknya kebanyakan orang bahkan tidak tahu keberadaan kata-kata ini. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak tahu warna asli mereka. Dan 9/527 jelas merupakan bagian dari itu. Tetapi orang ini tidak mau mengatakannya. Di mana kertas kuning ini ditempatkan di sini? Apa artinya? Luo Zeng bertanya. 10 juta dewa. Kamu bisa meminjam kertas kuning selama sehari, kata suara itu segera. Gila, kata Yin Yuehuan dalam hati. Bahkan jika kertas kuning ini memang arti sebenarnya dari pedang, bisakah benda ini digunakan? Selain makna peringatan kecil, siapa yang akan menghabiskan ribuan kristal untuk meminjam? Luo Zeng mendengar tawaran ini, tetapi itu juga sekilas. Dia tidak terkejut seperti Yin Yuehuan. Karena orang-orang bersedia untuk membuka harga ini, saya takut ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang itu. Oh, ketika Kaisar Timur memecahkan seluruh kebenaran abadi, tetapi ada sesuatu yang ekstra pada kertas kuning ini. Semua nilainya di atas informasi tambahan ini. Kalau ada yang bisa menguraikan, jangan katakanlah 10 juta dewa, 100 juta layak, jawab suara itu. Yin Yuehuan berkata, tidak ada yang bisa memecahkannya selama bertahun-tahun. Dong Huang sendiri tidak melakukannya. Dia juga mengharapkan orang lain untuk menguraikan informasi. Apakah ini mungkin?
Dunia ini bergejolak, semuanya mungkin. Tetapi kemungkinannya sangat kecil. Kaisar Timur akan meletakkan kertas kuning di sini. Mungkin suatu hari nanti bisa menunggu orang yang baik, kata suara itu. Luo Zeng memandangi selembar kertas kuning ini, dan ada beberapa warna samar dan bergerak di matanya. Tapi kemudian, bahasa Sanskerta, yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Kaisar Timur, tidak dapat tahu apakah Luonian bisa mendapatkannya. Ini 10 juta kristal. Jika Luonian tidak dapat menguraikan, atau informasi di dalamnya sama sekali tidak berguna, maka 1 juta kristal ini adalah bunga putih. Meskipun tangan Luo Zeng juga syarat dengan kekayaan keluarga Wan Guan, 10 juta tidak dapat dihitung sebagai jumlah besar, tetapi ia memiliki tanggung jawab yang berat, dan ia tidak bisa sembarangan menaburkan senjing, ia perlu mempertimbangkannya. Pada saat ini, ada sosok lain di pintu ruang yang berbeda ini. Sosok itu jauh dan berteriak, Luo Zeng, kamu di sini. Mendengar suara Ling Frost, Luo Zeng menoleh dan menjawab. Bagaimana kamu bisa sampai ke lantai 3 dari kotak pedang yang sebenarnya? Harga dari pendekar pedang di sini sangat gelap. Jika kamu membutuhkannya, jika kamu suka, aku memohon pada Pinyi untuk memberimu cetakan, kata Ling Xuang. Hati Yin Yuehuan kaget, bisakah naskah tanpa pedang ini dicetak secara bebas? Dikatakan begitu ringan, apa identitas gadis ini? Orang yang menjaga arti sebenarnya dari pedang itu bahkan lebih jengkel lagi. Melihat bisnis yang baik ini akan hancur, dia marah, siapa yang baik padaku? Ling Xuang tidak panik dan berjalan di sepanjang garis-garis tanah, dan tersenyum pada ruang kosong. Wajah yang penuh dengan vitalitas muda itu indah secara alami. Dia berkata, ya, King Bobo, bahkan Xiao Xuang lupa. Apakah itu?